Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa kelas 8D SMP Nazhatul Tulab Prajan Camplong Sampang dari kelompok 7 yang terdiri dari saya Putri Amalia, saya Fitriatul Hasanah, dan saya Fitriani akan membahas tentang hasil laporan makalah kami yang berjudul Interaksi Antar Negara Turki dengan Negara Indonesia. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Saat ini hubungan antara negara Turki dan Indonesia sangat baik dan jauh lebih kuat. Ini terbukti dengan adanya pertemuan rutin dan kontak antara para pemimpin, menteri dan penjabat pemerintahan, politisi, akademi, dan mahasiswa, serta para pelaku bisnis yang cukup intensif. Kedua, negara telah menegaskan kembali keinginan kuat untuk unggul dalam hubungan bilateral yang berkelanjutan dalam bidang yang lebih luas dan membangun kemitraan berwawasan. Melalui kerjasama praktis ke depan, kedua negara juga berjanji untuk memperdalam hubungan ekonomi dan membangun energi antara ekonomi, baik negeri maupun swasta. Kontak antara rakyat kedua negara juga semakin intensif. Jumlah orang yang datang dan berkunjung dari dan kedua negara telah meningkat. Hingga saat ini, Indonesia dan Turki telah menandatangani sejumlah perjanjian atau perjanjian bilateral, di antaranya 1. Perjanjian perdagangan, 2. Perjanjian budaya, 3. Mau kerja sama dalam jasa konstruksi, 4. Perjanjian kerjasama ekonomi dan teknis, 5. Risalah yang disetujui dari sesi pertama Komisi Gabungan untuk Kerjasama Ekonomi dan Teknis, 6. Risalah yang disetujui dari sesi kedua Komisi Bersama untuk Kerjasama Ekonomi dan Teknis. 7. Air Transport Agreement relating to security air transport. 8. Law between Turkey Association of Chamber of Commerce and Services and Indonesia Chamber of Commerce and Industry. 9. Agreement of the Stability of Bosnia. 10. Most and Protocol of Vertical Cooperation. 11. Agreement on the World Taxi Operation. 12. Agreement of the Between of the Joint Commission for Economy and Technical Cooperation. 13. Agreement of Investment. 14. More between Industry Development Authorities of the Republic of Indonesia and the Agrarian Free Zone Development and Operating Company in Turkey. 15. Protocol on the Joint Institute of State. Bab 2, pembahasan interaksi antar negara Turki dengan Indonesia. Ekonomi. Hubungan antara Turki dan Indonesia yang telah terjalin sangat lama ini terus membaik dari waktu ke waktu. Hubungan bilateral antara kedua negara ini pun tidak hanya berjalan dalam ranah politik semata, melainkan juga pada sektor-sektor lainnya yang terus semakin meningkatkan hubungan baik kedua negara ini. Salah satu sektor yang kian menjadi perhatian dalam kerjasama kedua negara ini adalah sektor ekonomi. Hubungan bilateral antara kedua negara dalam bidang ekonomi dilakukan secara intensif. Kedua negara mempunyai mekanisme kerjasama ekonomi melalui Joint Commission for Economy and Technical Cooperation between the Republic of Indonesia and the Republic of Turkey. Dalam hubungan perdagangan, kedua negara memiliki hambatan, yaitu adanya tuduhan praktik dumping terhadap produk dari beberapa negara Asia, termasuk produk dari Indonesia. Di samping itu, Turki yang sejak tanggal 1 Januari 1996 telah tergabung dalam Custom Uni Eropa mengharuskan untuk mengharmonisasikan kebijakan-kebijakan perdagangan dan kompetensinya dengan ketentuan yang berdasarkan hukum. 2. Pendidikan. Turki dan Indonesia memiliki hubungan yang baik sejak dulu kala. Setidaknya ini bisa dilihat pada abad ke-15, hubungan baik yang pernah terjadi ini. Untuk terus dijalin dan ditingkatkan, hubungan Indonesia dan Turki merupakan hubungan dua negara yang sangat baik sejak dulu. Dan hubungan ini tentu terus kita tingkatkan dalam bentuk peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan. Ungkap Haidar dalam siaran pers yang diterima Republik.
Mereka sangat menyambut baik pertemuan ini. Setidaknya usaha-usaha Indonesia, khususnya Muhammadiyah dan Turki, terus bisa dijalin dan ditingkatkan. Dia juga mengundang Presiden ITB untuk Indonesia. Alhamdulillah, tahun ini penerima beasiswa dari Indonesia jauh lebih banyak dari tahun lalu. Dan insya Allah ini akan terus kita tingkatkan untuk kerjasama ke depan. Kegiatan yang berlangsung 2 jam ini sering dihadiri oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Duta Besar Indonesia untuk Turki. Juga ada Sekretaris PP Muhammadiyah, Ketua dan Sekretaris Majelis Diktilitbang, 14 Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan perwakilan kepala sekolah dari 4 sekolah. Pariwisata. Indonesia sendiri sebagai negara yang berdaulat dan demokratis, diketahui memang telah lama menjalin hubungan bilateral dengan Republik Turki sejak abad ke-18, yakni ketika adanya interaksi antara kedua negara. Meski hal ini kemudian dianggap pelibatan hubungan kerjasama antara kedua negara, masih belum memasuki tahap yang lebih optimal di sejumlah sektor bidang. Sementara itu, negara Turki dalam sudut pandang kekinian bisa menjadi rival bilateral yang baik dalam asas kepentingan nasional Indonesia. Wilayah Republik Indonesia yang terbentang sekitar 13.487 pulau dan jumlah penduduk sebanyak 237.641.326 jiwa menjadikan pariwisata. Indonesia memiliki potensi berskala internasional. Potensi yang dimiliki dapat dimaksimalkan dan menjadi spon bagi pemerintah untuk mempromosikan pariwisata Indonesia ke dunia dan mendapatkan keuntungan dari kerjasama pariwisata dengan negara Turki. 7 kondisi kerjasama pariwisata antara kedua negara ini terus membaik. Indikasinya yaitu peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang masuk berkunjung di kedua negara tersebut, dan melalui berbagai pagelaran pengiriman misi budaya sebagai ajang promosi bagi kedua negara tersebut. Kerjasama pariwisata yang telah terjalin sampai dengan saat ini membuktikan bahwa potensi yang ada dapat terus dikembangkan dan menjadi keuntungan yang maksimal bagi kedua negara ini. Turki yang notabene-nya memiliki keunggulan strategis dari segi letak wilayah ini, pertemuan daratan Asia dan Eropa telah membuka sebuah akses baru dalam penjajakan pasar global khususnya dalam bidang kepariwisataan. Adanya kemudahan akses untuk berwisata ke Turki memperlihatkan kunjungan para wisatawan mancanegara Eropa maupun di Asia sering bertolak ke Turki. Letaknya yang mudah dijangkau, bahkan dengan biaya yang murah namun dengan tempat wisata dan skala dunia. Disebutkan 2010 terakhir kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Turki mencapai angka 80 juta jiwa atau 6 sekali lipat dari kunjungan wisatawan ke Indonesia, terutama wisatawan yang berasal dari Inggris, Jerman, dan Belanda. Besarnya jumlah wisatawan yang mengunjungi Turki ditambah dengan kurang lebih 70 juta jiwa penduduknya merupakan potensi pasar global yang bernilai devisa cukup besar bagi Indonesia dalam pemanfaatan pasar pariwisata. Bab 3. Penutup. Kesimpulan dari hasil presentasi kami yaitu kita bisa mengetahui bagaimana negara Turki dengan Indonesia bekerja sama dalam bagian ekonomi tentang perdagangan, pendidikan, bagian pendidikan umum dan madrasah, dan pariwisata.
Demikian hasil presentasi kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, satu orang satu pertanyaan. Ingin bertanya? Saya. Perkenalkan, nama saya Maulia Safira. Saya ingin bertanya kepada kelompok 7. Apa pengertian dari sektor? Baik, saya tampung dulu pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurotulainia, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 7. Di negara Turki pada tahun 2010 terdapat berapa banyakkah perusahaan yang ada? Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Perkenalkan, nama saya Apriliani Nurliati. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 7. Dalam kerjasama pariwisata antar negara Indonesia dan Turki, apa saja contoh pariwisatanya? Jika ada yang ingin bertanya lagi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidea dari kelompok 5 ingin bertanya, apa yang dimaksud hubungan bilateral antara Turki dengan Indonesia? Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya tampung dulu semua pertanyaannya dan saya akan mencari jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kurotulainia. Pertanyaannya adalah, di negara Turki pada tahun 2010 terdapat berapa banyak perusahaan yang ada? Jawabannya adalah, pada tahun 2010 diketahui terdapat ada sekitar 14 perusahaan Turki yang berinvestasi di Indonesia. Saya jawab pertanyaan dari Dea. Hubungan bilateral antara Turki dan Indonesia. Bilateral adalah bidang yang lebih luas dan membangun kemitraan berwawasan melalui kerjasama praktis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari April. Dalam kerjasama pariwisata antara Indonesia dan Turki, apa saja contoh pariwisatanya? Yaitu adalah pantai dan perkebunan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Maulia Safira. Pertanyaannya adalah, apa pengertian dari sektor? Sektor bisa diartikan sebagai bagian-bagian atau wilayah. Sekian hasil presentasi laporan pertama kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.